Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eda Melani Rahmawati, CGP Angkatan 7 Kabupaten Pati, Jawa Tengah, dari SD Negeri Giring 03. Kali ini saya ditemani oleh rekan sejawat saya, Ibu Harsini Yuli Multiani. Beliau adalah guru kelas 5 di SD Negeri Giring 03. Selamat pagi Bu Yuli. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Bisa minta waktunya sebentar Bu? Bisa Bu. Bu Yuli, terima kasih atas waktu yang telah diberikan hari ini sehingga kita bisa berbincang di sini, di mana kita nanti akan melaksanakan supervisi akademik. Ada 3 tahapan dalam pelaksanaan supervisi akademik ini, yaitu tahap pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Bu Yuli, saya sampaikan dulu bahwasanya supervisi akademik ini tujuannya bukanlah untuk mencari kekurangan atau kelemahan kita dalam pembelajaran, tetapi ini sebagai kegiatan sharing bersama kita untuk meningkatkan kualitas pembelajaran kita di kelas. Dan pada tahap ini kita melakukan percakapan pra-observasi, di mana tujuannya adalah untuk mendiskusikan persiapan Ibu Yuli dalam pelaksanaan supervisi akademik. Baik Bu. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Bu Yuli. Yang pertama kaitannya dengan tujuan nih. Kira-kira apa yang menjadi tujuan pembelajaran Bu Yuli? Berdasarkan rancangan pembelajaran yang telah saya tuliskan di sini ada 4 tujuan pembelajaran Bu, yaitu melalui kegiatan mengamati, siswa mampu menyebutkan peristiwa atau tindakan pada teks non-fiksi dengan benar. Melalui kegiatan diskusi, siswa mampu menyebutkan peristiwa atau tindakan pada teks dengan benar. Melalui kegiatan melakukan pengamatan, siswa mampu mengidentifikasi manfaat air bagi manusia, hewan, dan tanaman dengan baik. Melalui kegiatan berdiskusi, siswa mampu membuat peta pikiran mengenai manfaat air bagi manusia, hewan, dan tanaman dengan benar. Oke, baik, berarti ada 4 tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai ya. Ya. Nah, bagaimana dengan area pengembangannya Bu? Area mana yang ingin dikembangkan? Baik, untuk area pengembangan saya menginginkan 2 hal, yaitu di area pengetahuan dan keterampilan. 1. Di area pengetahuan, siswa menyebutkan peristiwa atau tindakan pada teks non-fiksi tentang manfaat air. Yang kedua, di area keterampilan, karya siswa mengenai manfaat air bagi manusia, hewan, dan tanaman berupa peta pikiran, kalimat sederhana, dan karya digital. Oke, baik. Jadi area pengembangannya ada di aspek pengetahuan dan keterampilan. Begitu ya Bu? Iya. Oke. Kemudian untuk rancangan pembelajaran yang akan Ibu praktekkan di kelas seperti apa? Dari strategi pembelajarannya, metode pembelajarannya, ataupun media pembelajarannya. Untuk strategi, saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan keterampilan, keaktifan, dan minat siswanya Bu. Untuk model pembelajarannya, saya menggunakan problem based learning. Sedangkan untuk metodenya, saya menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Wah, bagus sekali. Bu Yuli akan mengaplikasikan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, rencananya seperti itu Bu. Luar biasa ini Bu. Ini merupakan hal baru di kurikulum Merdeka, bahwa seorang guru harus bisa mengaplikasikan kurikulum Merdeka itu dengan pembelajaran berdiferensiasi. Wah, luar biasa ini Bu. Bisa dikatakan Bu Yuli ini seorang guru yang tanggap terhadap perubahan kurikulum. Nah, untuk media pembelajarannya Ibu akan menggunakan apa? Saya akan menggunakan media gambar, LKPD, buku, dan laptop. Baik. Nah, kira-kira kapan nih Ibu akan melaksanakan pembelajaran tersebut? Hari apa dan jam berapa? Kira-kira 2 hari lagi Bu, yaitu hari Sabtu setelah jam istirahat.
Baik, nanti pada hari Sabtu, setelah selesai istirahat, saya akan datang ke kelas Ibu. Saya akan melaksanakan supervisi kelas, saya akan melihat dan mencatat hal-hal yang terjadi di dalam kelas. Baik, Bu. Nanti setelah Ibu melakukan pembelajaran di kelas, kita akan mengadakan percakapan yang terakhir ya Bu, yaitu percakapan pasca observasi yang nanti juga akan didampingi oleh pengajar praktik saya. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini, Bu? Saya mungkin mendapatkan gambaran media yang saya gunakan nanti. Itu sudah saya persiapkan dari sekarang. Baik Bu, terima kasih atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya dalam percakapan pra-observasi ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas pada hari Sabtu lusa. Sukses untuk pelaksanaannya besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dan dipimpin ketua kelas. Tiada berdoa mari. Selesai. Selamat pagi. Apakah hari ini temanmu ada yang nggak masuk? Sebelum belajar dimulai, mari kita menyanyikan lagu nasional dulu dengan berjudul Sabdan Sampai Merauke. Berdiri. Bisa dimulai. 1, 2, 3. Selesai. Bisa kembali. Pagi hari ini kita akan mempelajari materi IPA dan Bahasa Indonesia dengan tujuan pembelajaran. 1. Melalui kegiatan mengamati, siswa mampu menyebutkan peristiwa-peristiwa atau tindakan pada teks non-fiksi dengan benar. 2. Melalui kegiatan diskusi, siswa mampu menyebutkan peristiwa-peristiwa atau tindakan pada teks non-fiksi dengan benar. 3. Melalui kegiatan melakukan pengamatan, siswa mampu mengidentifikasi manfaat air bagi manusia, hewan, dan tanaman dengan baik. 4. Melalui kegiatan berdiskusi, siswa mampu membuat peta pikiran mengenai manfaat air bagi manusia, hewan, dan tanaman dengan benar. Yuk silakan dibuka buku tema 8, dibuka halaman 1. Coba gambarnya diamati. Subtema 1 mengenai manusia dan lingkungan. Apa perbedaan antara gambar 1 dan 2? 1. Fakta-fakta apa yang ditunjukkan gambar-gambar tersebut? Saya. Ya, silakan. Gambar atas menunjukkan lingkungan yang indah berupa areal persawahan yang subur. Gambar bawah menunjukkan anak-anak SD sedang menanam bibit tanaman. Pertanyaan 2. Apakah lingkungan berguna bagi manusia? Saya, lingkungan berguna bagi manusia karena lingkungan menyediakan semua kebutuhan hidup manusia. Pertanyaan ketiga, keuntungan apa yang diperoleh manusia jika menjaga lingkungan? Saya, lingkungan menjadi bersih, terhindar dari polusi dan terjaga kelestariannya. Ya.
Jika manusia tidak menjaga lingkungan, lingkungan menjadi rusak dan tidak memberikan manfaat, bahkan dapat menimbulkan kerugian dan bencana bagi manusia. Ya, sekarang dibuka halaman selanjutnya. Cobalah baca, itu ada bacaan yang berjudul Demi Air Bersih, warga Waborobo rela berjalan sejauh 15 km. Paragraf 1, coba dibaca. Nih. Warga Kelurahan Waborobo, Kecamatan Batuan Bari, Kota Baru-Baru, Sulawesi Tenggara, sulit mencari air bersih. Mereka harus menempuh perjalanan hingga sejauh 15 km dari tempat tinggalnya untuk mendapatkan air bersih. Mereka terpaksa mengambil air bersih di Kelurahan Kalisabu Baru, Kecamatan Sorawolio. Mereka biasanya menumpang mobil dan membawa beberapa jerigen ukuran 15 liter. Jerigen itu digunakan untuk menampung air yang mengalir dari aliran sebuah anak sungai di Kelurahan Kalisabu Baru. Paragraf 2 dibacakan oleh Cindy. Letak Kelurahan Waborobo berada di dataran tinggi. Di daerah itu air tanah sulit didapat. Kalaupun ada, air hanya sedikit. Daerah itu juga belum mendapatkan akses aliran air bersih. Karena pipa PDAM belum mencapai ke daerah sana, warga Kelurahan Waborobo sangat membutuhkan air dan sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah daerah untuk keperluan tersebut. Silakan anak-anak menuliskan peristiwa-peristiwa yang terdapat pada teks tersebut. Sekarang Bu Yuli akan membagikan LKPD 1 ya. Coba nanti menceritakan apa yang terjadi dari bacaan yang kita simak bersama. Dibuat seperti ini. Satu, peristiwa apa yang terjadi pada bacaan tersebut? Ayo, peristiwa apa? Siapa yang mau menjawab? Saya, warga Kelurahan Waborobo, Kecamatan Betoang Bari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara sulit mencari air bersih. Yang kedua, pertanyaan kedua, di mana peristiwa itu terjadi? Ya, siapa yang mau menjawab? Saya, Kelurahan Waborobo, Kecamatan Betoang Bari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Ya, betul. Yang ketiga, pertanyaan ketiga, apa penyebab peristiwa itu terjadi? Ya. Siapa yang menjawab? Alendra, ayo silakan. Kelurahan Waborobo berada di dataran tinggi sehingga air tanah sulit didapatkan. Belum mendapatkan akses aliran air bersih karena pipa-pipa PDAM belum mencapai ke daerah sana. Ya, terima kasih. Sekarang Bu Yuli akan melanjutkan pembelajaran berikutnya. Tapi sebelum itu, Bu Yuli akan membagi kelas menjadi 3 kelompok. Kalian akan mendiskusikan manfaat air bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Kelompok 1, fungsi air bagi manusia. Siapa yang mau mendiskusikan? Ya. Selanjutnya kelompok 2, fungsi air bagi hewan. Yang ketiga, fungsi air bagi tumbuhan. Isinya akan saya bagikan.
beberapa tumbuhan, contohnya teratai dan eceng gondok. Fotosintesis. Air merupakan komponen penting untuk fotosintesis, proses di mana tumbuhan membuat makanannya sendiri. Selama fotosintesis, air digunakan bersama dengan karbon dioksida dan sinar matahari untuk menghasilkan glukosa dan oksigen. Penyerapan unsur hara. Air adalah media yang digunakan tanaman untuk menyerap unsur hara dari tanah. Air melarutkan nutrisi dan mineral penting dalam tanah dan membawanya ke akar tanaman untuk diserap. Transpirasi. Air juga terlibat dalam proses transpirasi, di mana air menguap dari daun tanaman, menciptakan hisapan yang menarik air dan nutrisi melalui jaringan tanaman. Pendinginan. Air membantu mengatur suhu tanaman dengan menguap dari daun dan menyerap energi panas. Ini membantu mencegah tanaman dari kepanasan dan merusak jaringannya. Perkecambahan biji. Air sangat penting untuk perkecambahan biji. Saat benih menyerap air, hal itu memicu serangkaian reaksi biokimia yang mengarah pada pertumbuhan embrio dan munculnya tanaman baru. Transportasi. Air juga digunakan oleh tumbuhan untuk mengangkut nutrisi dan senyawa penting lainnya ke seluruh strukturnya, termasuk batang, daun, dan akar. Air juga digunakan untuk mengangkut produk fotosintesis seperti glukosa dan gula lainnya ke seluruh tanaman. Ya, terima kasih kelompok 3. Silakan. Selanjutnya kelompok 2. Silakan. Perkenalkan, saya Devita dari kelompok 2. Saya akan mempresentasikan manfaat air untuk hewan. 1. Untuk minum. 2. Tempat hidup hewan seperti udang, ikan. Tempat sumber makanan. Berbagai hewan yang tidak hidup di air atau hidup di dua alam, namun mencari makanan di air, antara kepiting, lobster, penguin, siput, burung elang, dan katak. Membantu proses pencernaan, membantu hewan untuk memproduksi susu, dan juga berfungsi untuk menjaga suhu tubuh pada hewan. Digunakan untuk membersihkan tubuh. Terima kasih. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Oke, selanjutnya kelompok 1. Silakan. Perkenalkan, nama saya Adita. Saya akan mempresentasikan kelompok saya. Manfaat air bagi manusia. Minum, mandi, mencuci, membersihkan lantai, menyiram bunga. Ya, terima kasih dari kelompok 1. Beri tepuk tangan. Tadi hasil diskusi kelompok 1, 2, 3. Ada yang mau menambahkan? Siapa? Saya menambah isi manfaat air bagi manusia, yaitu untuk sarana transportasi air, yaitu kapal, untuk mengairi sawah, untuk olahraga arung jeram. Terima kasih buat Devita. Beri tepuk tangan. Ada lagi yang mau menambahkan? Saya Ya, silakan Mbak Devi. izin menambahkan manfaat air bagi manusia. PLTA, pembangkit listrik tenaga air, memadamkan api, membersihkan ternak dan kandang, budidaya ikan lele atau kabak. Selesai? Ya, terima kasih buat Mbak Devi. Pembelajaran hari ini selesai. Mari kita tutup dengan bacaan doa. Silakan ketua kelas memimpin doa. Siap, gerak. Berdoa mulai. Selesai. Selamat siang.
Alhamdulillah Bu Yuli sudah melaksanakan pembelajaran di kelas. Apakah berjalan lancar, Bu? Alhamdulillah lancar, Bu. Izin kembali saya mengingatkan bahwa pelaksanaan supervisi akademik ini ada 3 tahapan, yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca-observasi. Nah, pada sesi kali ini kita berada pada tahap pasca-observasi. Saya akan melaksanakan coaching sebentar terkait refleksi pembelajaran yang telah Bu Yuli lakukan. Tujuan kita melaksanakan coaching ini untuk menganalisa apa yang menjadi kelebihan dan kelemahan Bu Yuli dalam pembelajaran, sehingga apa yang menjadi kelebihan dapat dipertahankan dan ditingkatkan lagi, dan yang menjadi kelemahan untuk dapat diantisipasi. Pertama, saya ingin menanyakan bagaimana perasaan Ibu dalam menjalani tahap pra-observasi sampai observasi kelas. Alhamdulillah perasaan saya lega, tenang karena saya sudah disupervisi. Memang untuk mengajar itu sudah rutinitas saya sebagai guru yang saya lakukan setiap hari. Tapi untuk kegiatan supervisi itu saya merasa deg-degan. Berarti perasaannya deg-degan gitu ya, Bu? Iya. Kita bawa santai saja. Dengan santai kita dapat berpikiran jernih dalam menatap masa depan yang lebih baik. Baik, Bu. Oke, baik, saya lanjutkan. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi nih, Bu. Kalau menurut Bu Yuli sendiri, jalannya pembelajaran apakah sudah sesuai dengan apa yang direncanakan? Untuk targetnya menurut saya sudah. Menurut penilaian saya tujuan pembelajaran dalam RPP sudah tercapai dalam proses pembelajaran. Saya merasa sangat senang karena saya mendapatkan hal baru dalam menyusun dan melaksanakan pembelajaran di kelas dengan menggunakan RPP berdiferensiasi. Apa yang sudah baik yang sudah Ibu lakukan dalam pembelajaran dan harus dipertahankan? Pertama, penggunaan metode diskusi yang dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam belajar di kelas. Kedua, pembelajaran berdiferensiasi yang mampu memenuhi kebutuhan siswa sehingga siswa merasa senang dalam belajar dan mendapat nilai formatif yang lebih baik. Oke, baik. Kemudian, apa yang masih dirasa kurang dan perlu ditingkatkan lagi, Bu? Menurut saya itu tentang waktu. Ketika akan membuat kelompok, siswa itu biasanya pilih-pilih teman. Saat berdiskusi, biasanya mereka memakan waktu yang lebih banyak, sehingga pembelajaran menjadi molor. Kemudian, strategi atau cara apa yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi kekurangan tersebut? Saya memperbanyak literasi, terus mencari-cari referensi dari internet terkait pembelajaran berdiferensiasi untuk dapat saya terapkan ketika pembelajaran di kelas. Saya juga mempersiapkan bahan ajar yang lebih menarik dan berpihak pada murid. Baik, Bu, bisa dikatakan berarti Ibu sudah berhasil dalam proses pembelajaran. Kemarin saya sudah amati juga ada beberapa catatan. Menurut saya sebagai supervisor, proses pembelajaran sudah berjalan dengan baik, dengan lancar. Murid juga terlihat sangat antusias. Proses dan alurnya sudah sesuai dengan RPP dan juga area pengembangan yang diinginkan sudah terpenuhi. Ibu juga sudah berusaha dengan baik dalam pengelolaan kelas. Yang menjadi catatan hanya saja seperti yang apa Bu Yuli sampaikan tadi adalah masalah waktu. Mungkin Ibu lebih dapat lagi mengatur waktu dalam pembelajaran sehingga pembelajaran tidak molor lagi dan pembelajaran bisa selesai tepat waktu. Nah ya, satu pertanyaan lagi ya Bu. Kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan lagi berdasarkan hasil dari proses coaching ini? Saya ingin merancang pembelajaran berdiferensiasi yang sangat menyenangkan. Dari apa yang sudah Bu Yuli sampaikan, saya ambil kesimpulan bahwa apa yang disampaikan Bu Yuli untuk meningkatkan kekurangan yang ada. Kemudian saya juga sepakat dengan apa yang disampaikan Bu Yuli. Semoga Bu Yuli dapat menjaga komitmen Ibu dengan baik. Nah, baik kiranya dari kegiatan awal sampai saat ini, apakah masih ada yang mengganjal yang ingin disampaikan? Saya kira sudah, Bu. Tidak. Baik, kalau begitu saya rasa cukup. Demikian rangkaian supervisi akademik kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Selamat siang.